Pernahkah Anda bayangkan, seperti apa kehidupan di suatu tempat yang tiada aturan dan hukum, para penduduknya bebas untuk melakukan apa saja? Tentunya kita ketahui, di setiap wilayah dan negara pasti terdapat sebuah aturan dan norma serta hukum yang berlaku, yang patut untuk ditaati oleh semua penduduknya. Namun, beda halnya dengan salah satu wilayah yang ada di California. California sendiri, adalah negara bagian di Amerika Serikat yang terletak di pesisir barat. Ini adalah negara bagian terpadat dan memiliki ekonomi terbesar di AS, dengan sektor teknologi di Silicon Valley, industri hiburan di Hollywood, serta pertanian yang luas. Ibu kotanya adalah Sacramento, sementara kota terbesar termasuk Los Angeles, San Francisco, dan San Diego. California dikenal dengan keanekaragaman alamnya, mulai dari pantai, gunung, hutan redwood, hingga gurun. Di sisi lain, di California terdapat suatu wilayah yang menurut saya cara hidup mereka sangat unik dan aneh. Mereka bebas untuk melakukan apapun, tiada hukum dan aturan yang berlaku di sana, unclup-unclup bebas, bertukar bini dan pemerkusian adalah hal biasa yang sering terjadi di Slab City. Sebuah kota kecil yang terletak di daerah selatan negara bagian California, Amerika Serikat, menarik perhatian banyak orang. Bagaimana tidak? Kota yang dikenal dengan nama Slab City tersebut merupakan kota yang tidak memiliki regulasi atau hukum yang mengatur kehidupan warganya. Meskipun tidak memiliki hukum atau peraturan apapun, kegaduhan jarang sekali terjadi di Slab City. Beberapa orang mungkin menganggap bahwa ketiadaan hukum atau regulasi membuat Slab City rentan terjadi kegaduhan. Namun, Slab City justru dikenal sebagai the last free place in America atau tempat bebas terakhir di Amerika. Julukan tersebut muncul karena, dengan berbagai kebebasannya, penduduk Slab City mampu bertahan hidup dan berkreasi. Slab City berdiri di atas bekas Camp Dunlap, bekas markas Angkatan Laut Amerika Serikat. Camp Dunlap dulunya digunakan untuk penelitian para ilmuwan yang ingin mencari tahu struktur bangunan yang kuat untuk bertahan di gurun Sonoran. Ketika Perang Dunia II berakhir, pemerintah federal Amerika Serikat menghentikan penelitian tersebut. Camp Dunlap yang ditinggalkan menarik perhatian para tunawisma dan penduduk liar untuk menghuninya. Para penduduk pun menyulap Camp Dunlap menjadi kota kecil yang dipenuhi ornamen dan karya seni unik yang terbuat dari barang-barang bekas, seperti rosokan mobil dan ban bekas. Ornamen dan karya seni tersebut memenuhi Slab City, meninggalkan kesan yang khas bagi Slab City. Slab City kini berubah menjadi kota yang tidak berada di bawah kontrol pemerintah negara bagian California. Karena itu, penduduk Slab City pun tidak merasakan beberapa fasilitas dari pemerintah, seperti listrik, air bersih, layanan kesehatan dan sebagainya. Meskipun demikian, mereka masih bisa bertahan hidup. Penduduk Slab City mengandalkan panel surya dan generator untuk menghasilkan listrik. Sementara itu, untuk mendapatkan kebutuhan sehari-hari, penduduk Slab City pergi ke sebuah kota besar yang berjarak 4 mil dari Slab City. Ketiadaan hukum dan aturan tidak membuat kehidupan penduduk Slab City kacau. Selain itu, meskipun tidak mendapat fasilitas dari pemerintah, penduduk Slab City mendapat manfaat lain. Dikutip dari buku Slab City, Dispatches from the Last Free Place 2018, ketiadaan aturan dan kebijakan pemerintah membuat penduduk Slab City tidak perlu memusingkan masalah administrasi, membayar pajak, dan represivitas aparat. Penduduk Slab City menikmati kebebasan yang jarang ditemukan di tempat lain, karena tidak ada hukum resmi yang secara ketat ditegakkan. Tidak ada pajak properti, biaya sewa, atau aturan perumahan karena mereka tinggal di tanah milik pemerintah tanpa izin resmi. Penduduk bebas hidup sesuai keinginan, entah sebagai seniman, pengembara, atau sekadar mencari kehidupan mandiri di luar sistem kapitalis. Banyak warga mengekspresikan diri melalui seni jalanan, instalasi seni dari barang bekas, dan pertunjukan musik tanpa batasan. Tidak ada aturan ketat tentang alkohol, narkotika, atau aktivitas lain yang diatur ketat di masyarakat umum, meskipun ada norma sosial informal. Penduduk dapat berdagang, menawarkan jasa, atau menjalankan usaha kecil tanpa izin atau pajak. Siapapun bisa datang dan mendirikan tempat tinggal sementara tanpa izin, selama bisa mempertahankannya dari orang lain. Meskipun bebas, warga Slab City juga harus menjaga diri sendiri karena tidak ada layanan kepolisian atau fasilitas publik. Di Slab City, kebebasan individu sangat dijunjung tinggi, termasuk dalam hal unclup-unclup bebas tanpa ikatan. Tidak ada aturan sosial ketat yang mengatur kehidupan pribadi,
sehingga konsep unclup-unclup bebas bisa lebih terbuka dibandingkan dengan masyarakat konvensional. Namun, tingkat praktiknya sangat bervariasi tergantung pada individu dan kelompok yang tinggal di sana. Kurangnya regulasi sosial, tidak ada norma ketat tentang ikatan atau pernikahan, sehingga banyak orang menjalani gaya hidup yang lebih bebas. Komunitas alternatif, beberapa kelompok di Slab City lebih terbuka terhadap hubungan non-tradisional, termasuk pesta unclup-unclup dengan beberapa orang, yang sering terjadi satu kaum apem bisa dipakai ramai-ramai oleh banyak kaum lontong. Festival dan pertemuan sosial, acara musik dan pertemuan komunitas sering menjadi ajang sosialisasi yang bisa berujung pada kegiatan unclup-unclup dalam semalam. Risiko dan keamanan, meskipun ada kebebasan, lingkungan di Slab City tidak selalu aman, terutama bagi wanita atau pendatang baru. Pemerkosaan sering terjadi di area ini. Bahkan salah satu reporter wanita muda yang berusaha meliput Slab City menjadi sasaran pemerkosaan secara massal, sehingga sang reporter wanita tersebut mengalami sobekan parah di bagian apemnya. Pernah juga terjadi pada salah satu pengunjung yang ingin berlibur bersama suaminya untuk menikmati bulan madu. Sang pengunjung disekop beberapa hari dan diperkusi oleh beberapa orang di sana. Yang mirisnya hal tersebut dilakukan di depan sang suami selama beberapa hari. Hidup sebagai gelandangan di Slab City sangat berat karena minimnya fasilitas dasar dan kondisi lingkungan yang ekstrim. Tidak ada akses air bersih atau makanan gratis yang terjamin, sehingga mereka harus mengandalkan donasi, barter, atau perjalanan ke kota terdekat untuk kebutuhan dasar. Suhu bisa sangat panas di siang hari, lebih dari 40 derajat Celcius, dan dingin di malam hari, membuat bertahan hidup tanpa perlindungan yang memadai menjadi sulit. Jika sakit atau terluka, akses ke perawatan medis sangat terbatas karena tidak ada rumah sakit atau klinik di Slab City. Tanpa penegakan hukum resmi, kekerasan dan pencurian bisa terjadi, terutama bagi mereka yang tidak memiliki komunitas atau perlindungan pribadi. Banyak gelandangan mengandalkan bantuan dari penduduk lain atau pengunjung, tetapi bantuan ini tidak selalu tersedia. Karena hidup jauh dari masyarakat umum, banyak yang merasa terisolasi dan kesulitan mendapatkan pekerjaan atau keluar dari kemiskinan. Meskipun Slab City menawarkan kebebasan, bagi gelandangan, hidup di sana seringkali berarti berjuang keras untuk bertahan tanpa jaminan kebutuhan dasar. Slab City terletak di daerah gurun di California Selatan, sehingga rentan terhadap beberapa jenis bencana alam, meskipun tidak sebanyak di daerah lain. Suhu di musim panas bisa melebihi 45 derajat Celcius, meningkatkan risiko dehidrasi, serangan panas, dan kebakaran spontan pada bahan mudah terbakar. Angin kencang dapat membawa debu dan pasir, mengurangi visibilitas, merusak tempat tinggal sementara, dan membuat kondisi hidup lebih sulit. Slab City berada dekat dengan San Andreas Fault, sehingga rawan mengalami gempa bumi yang dapat merusak struktur bangunan seadanya. Meskipun jarang hujan, ketika terjadi hujan deras, tanah gurun yang kering tidak dapat menyerap air dengan cepat, menyebabkan banjir kilat yang bisa menghanyutkan perkemahan dan barang-barang milik warga. Karena tidak ada infrastruktur darurat atau layanan publik, warga Slab City harus mengandalkan diri sendiri untuk menghadapi dan bertahan dari bencana ini. Dari sini kita bisa pelajari, bahwa hidup bebas tidak selamanya membuat bahagia. Terima kasih banyak telah menonton, semoga terhibur dan bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum. Sampai jumpa di segmen berikutnya.